Guys, jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 2 Kebumen. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 2 Kebumen. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa bertatap maya pada hari ini. Anak-anakku sekalian, bulan Oktober adalah bulan yang sangat istimewa, di mana pada bulan Oktober, pada tanggal 1 Oktober kita peringati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 28 Oktober kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Dan pada tanggal 29 Oktober bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, tepat kiranya pada bulan Oktober ini sebagai pemuda kita meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam gerak kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebagai pemuda 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Sehingga Indonesia akan sangat mengharapkan dedikasi, loyalitas, dan bakti kalian semuanya. Untuk itu anak-anak, sebagai pemuda kalian adalah agen perubahan. Jangan takut untuk menerima tantangan-tantangan yang semakin keras, yang semakin berat di era globalisasi ini. Selanjutnya, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengarkan tausiah dari Bapak Aziz Ramadhani sesaat lagi. Ada banyak kekurangan, mohon maaf. Semangat pemuda Indonesia, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman daimain mutalazimain ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati SMP Negeri 2 Kebumen, yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Kebumen yang pada kali ini sedang menyaksikan via YouTube channel SMP Negeri 2 Kebumen.tv. Dan saya berdoa semoga di rumah semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa, bertemu secara virtual. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang revolusioner yang telah merubah
suatu zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah kepada suatu zaman yang berperadaban madaniyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit riwayat hidup dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di mana terdapat suatu kekosongan kekuasaan di dunia, yaitu yang sebelumnya beliau lahir ada dua kekuasaan imperium, yaitu yang pertama Imperium Romawi dan yang kedua adalah Imperium Persia. Nabi lahir di kota Mekah, di mana kota Mekah ini adalah suatu kota pertengahan di antara perjalanan ekspansi di antara Romawi dan Persia untuk menuju ke negara-negara jajahan. Sehingga Mekah menjadi jalur yang produktif untuk perdagangan. Dalam konteks mukjizat, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, terdapat beberapa keajaiban ketika beliau lahir. Di antaranya satu, ketika beliau lahir, api abadi dari orang Majusi yang semula hidup ratusan bahkan ribuan tahun, pada saat Nabi lahir seketika api itu mati. Kemudian yang kedua adalah danau tertentu yang dikultuskan oleh orang-orang Persia mendadak surut. Kemudian keajaiban yang ketiga adalah berhala-berhala yang terpancang di sekitar Mekah. Kalau kita menyebutnya ada berhala besar, itu ada Hubal, ada Lata, dan ada Uzza, itu seketika runtuh. Di dalam kitab Al-Barzanji, karangan Syekh Al-Barzanji, beliau mengubah sebuah syair yang berbunyi, Fawalatshu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala usana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dengan cahaya yang terang benderang. Asfarat anhu lailatul ghurra'u. Cahayanya laksana bulan purnama. Pada saat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikandung 2 bulan oleh ibunya, wafat ayahnya yaitu Sayyid Abdullah yang pada saat itu sedang berada di Syam untuk berdagang. Kemudian beliau ingin atau hendak pulang ke Mekah, tapi kemudian dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal di Madinah. Maka ini berimplikasi kepada Nabi Muhammad SAW secara psikis. Beliau lahir sebagai seorang yatim, yaitu sebagai seorang anak yang tidak mempunyai ayah. Nabi Muhammad SAW lahir, diasuh, kemudian diasuh pertama oleh ibunya, kemudian setelah ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Sayyid Abi Thalib. Ketika beliau diasuh oleh pamannya Abi Thalib, beliau mempunyai kemanfaatan yang besar yang bisa didapatkan oleh didapatkan dari pamannya, yaitu beliau membantu pamannya untuk berdagang. Beliau membantu pada saat itu pada umur 12 tahun. Dan pada tahun itu pula beliau sudah bisa berdagang di lintas negara seperti Syam, Basrah, Irak, dan Yaman. Pada saat remaja, beliau terkenal di kalangan masyarakat Mekah pada umumnya. Beliau dikenal sebagai seorang remaja yang jujur,
dikenal sebagai seorang remaja yang berani, dikenal sebagai seorang remaja yang dapat dipercaya. Maka kemudian beliau diberikan gelar oleh masyarakat sebagai seseorang yang Al-Amin. Al-Amin di sini artinya seseorang yang dapat dipercaya. Fazlur Rahman di dalam bukunya menyebutkan bahwa ketika Nabi Agung Muhammad SAW ada di usia remaja, beliau sudah melakukan perdagangan antar negara. Seperti yang saya sebutkan, beliau sudah berdagang ke Yaman, ke Basrah, dan ke Irak. Hal ini disebabkan oleh Nabi mempunyai sifat-sifat atau pribadi yang luhur, diantaranya adalah ulet, berani, dan jujur. Hal inilah yang kemudian membuat seorang pedagang yang kaya, seorang tajir yang bernama Siti Khadijah melirik seorang remaja yang kemudian pada akhirnya nanti menjadi suami dari Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada saat usia beliau menginjak usia 40 tahun. Dan hal itu ditandai dengan diterimanya wahyu surat Al-Alaq 1-5 yang isinya adalah perintah untuk membaca. Dari fakta ini kita bisa mengambil sebuah hikmah atau faidah bahwasannya kerasulan atau kenabian itu dimulai dari membaca atau ilmu. Maka dari itu kita sebagai seorang umat dari Nabi Muhammad seyogyanya dalam memulai sesuatu itu dasarnya adalah ilmu atau ilmu pengetahuan. Di dalam berdakwah sampai kemudian meninggal dunia atau wafat, beliau berdakwah selama hampir 25 tahun. Beliau merubah tatanan peradaban yang semulanya jahiliyah menjadi suatu peradaban yang madaniyah atau egaliter, yang di dalamnya terdapat beberapa aspek atau bidang yang dirubah. Di antaranya adalah bidang tauhid atau akidah, yang kedua adalah bidang sosial, dan yang ketiga adalah bidang moral. Di dalam bidang tauhid, beliau merubah dari suatu masyarakat yang pada saat itu kota Mekah adalah penyembah berhala atau paganisme, menjadi suatu kepercayaan agama tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghentikan praktek-praktek paganisme yang terjadi pada saat itu, terutama ketika beliau berdakwah di Mekah. Nah, aspek yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial meliputi bahwa masyarakat Mekah pada saat itu adalah masyarakat yang secara moral, secara etika, secara akhlak adalah masyarakat yang biadab. Hal itu dibuktikan dengan dikuburnya bayi-bayi perempuan dan dipertahankannya bayi laki-laki. Hal ini tentu suatu kekejaman yang luar biasa pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam aspek politik atau bidang politik. Nabi Muhammad SAW mendirikan suatu peradaban ketika beliau hijrah. Beliau berpindah, yang semula beliau berdakwah di Mekah, kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah.
Nah, pada saat itu terdapat beberapa etnis, suku maupun agama. Di dalam kalangan Islam kita menyebut ada namanya sahabat dari Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin itu adalah mereka-mereka yang berasal dari Mekah yang kemudian berpindah ke Madinah. Sahabat Ansor adalah mereka atau sahabat-sahabat yang sudah berada di Madinah yang kemudian menjemput, menerima dari kalangan-kalangan dari Mekah atau kalangan Muhajirin. Itu kalau dari satu kalangan atau satu agama. Pun dengan dari agama lain, di Madinah sudah terdapat agama Yahudi, agama dan agama Nasrani. Juga terdapat beberapa suku, misalnya dari kalangan Yahudi itu adalah suku Aus, berikut suku Khosraj. Nah, masyarakat pada saat itu disebut sebagai masyarakat yang multikultural atau multi etnis. Banyak agama, banyak suku, banyak etnis. Tetapi dakwah Nabi Muhammad pada saat itu kemudian menghasilkan suatu konsensus besar yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah itu isinya adalah suatu kesepakatan bersama di antara penduduk Madinah yang terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, beberapa etnis yang menyepakati bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama apapun dan sepakat untuk hidup bersama secara damai, dan kemudian disebut sebagai komunitas atau daerah atau negara yang Darussalam atau negara keselamatan, yang di dalamnya terdapat suatu konsensus yang disebut dengan Piagam Madinah. Hal ini tentu berkaitan dengan momentum Sumpah Pemuda yang nanti kita akan merayakan bersama, di mana di Sumpah Pemuda kita sebagai seorang pemuda maupun pemudi Indonesia, kita sepakat untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Hal inilah kemudian yang menjadikan para founding father kita, para pendahulu bangsa, pendiri bangsa, membuat atau mencetuskan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menjadi penting bagi kita untuk berkehidupan, karena kita tidak boleh menyebut seseorang yang berbeda dari kita itu salah. Jadi kita tetap, sejatipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, kita tetap tinggal di Indonesia. Sebagai seorang umat muslim, umat beragama, umatnya dari umat Nabi Muhammad SAW, kita harus punya prinsip hubbul waton minal iman. Mencintai bangsa itu adalah bagian dari keimanan. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Kebumen yang saya banggakan, faidah daripada Maulid Nabi Agung Muhammad SAW adalah menghidupkan atau melaksanakan konsepsi atau risalah yang diberikan oleh Nabi Agung Muhammad SAW dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faidah dari Maulid, menyelenggarakan Maulid adalah meneladani sikap, karakter hidup dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Agung Muhammad SAW dikenal sebagai seorang remaja yang berani, sebagai seorang remaja yang rajin,
sebagai remaja yang jujur, yang kemudian dikenal sebagai seseorang yang al-amin, orang yang dipercaya. Ini penting bagi kita ketika kita berinteraksi dengan seseorang, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, kita harus menjadi seorang anak yang dapat dipercaya. Dan faidah yang ketiga adalah dengan Maulid Nabi, kita harus rayakan kemenangan sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan cara bersolawat, karena sebagai seorang nabi itu diberikan syafaat, diberikan kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, cara kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad adalah dengan cara bersolawat. Dijelaskan di dalam suatu ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka kalian sudah sepatutnya untuk bersolawat pula dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama untuk membaca sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.